Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin, habibakumullah. Melanjutkan menjelaskan tentang 40 karomah, 40 kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada para walinya. Yang 20 sudah kita bacakan, yaitu akan diberikan di dunia. Wa ammal lati fil uqbah, adapun karomah yang Allah anugerahkan pada hari akhirat nanti, fal hadiyatu wal isruna, maka yang ke-21 adalah ayuhawwinallahu alaihi, Allah akan memudahkan padanya, awalan pada permulaannya, memudahkan sakaratul mauti, beratnya sakaratul maut. Jadi karomah yang Allah berikan kepada walinya ketika dia memasuki akhirat, yaitu dimulai dari proses kematian, maka Allah akan memberikan kemudahan terlepasnya ruh dari jasadnya, dimudahkan saat sakaratul maut. Wa yallati wajilat qulubul anbiya'i shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'ina fiha. Berkaitan tentang beratnya sakaratul maut, itu merupakan masalah yang membuat para nabi dan rasul hatinya bergetar karena saking takutnya. Jadi sakaratul maut itu benar-benar suatu yang sangat berat, akan dialami oleh semua orang, karena semua orang akan merasakan mati. Baik yang matinya pelan-pelan, ya, yang didahului dengan sakit, ataupun mati yang secara mendadak, bahkan mati yang dibunuh pun juga tetap merasakan beratnya sakaratul maut. Hatta sa'alullaha, sehingga para nabi dan rasul pun bermohon kepada Allah, ayuhawwinaha alaihim, agar diberikan kemudahan saat sakaratul maut. Hatta inna minhum, sehingga sungguh sebagian dari walinya Allah itu man orang, yakunul mautu indahu, yang keberadaan mati baginya misla sarbatil ma'i, sebagaimana orang yang minum air. Jadi kemuliaan karomah yang Allah berikan kepada walinya saat sakaratul maut, dia akan terasa nyaman seperti nyamannya orang yang sedang kehausan kemudian dapat air diminumnya. Ya. Jadi seperti orang yang menelan seteguk air. Az-zulali lil dham'ani, yang air seteguk tadi bisa menghilangkan rasa hausnya. Ini untuk menggambarkan betapa mudahnya sakaratul maut yang Allah anugerahkan kepada seorang waliullah. Di saat yang lain terasa berat, maka dia seperti hanya sekedar meneguk ke air, ya, meneguk air yang membuat dia hilang rasa hausnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran menjelaskan tentang mudahnya sakaratul maut bagi walinya Allah. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina. Mereka itu adalah orang-orang yang dijemput oleh malaikat dengan cara yang baik, dengan pelan-pelan, ya, sehingga tidak terasa berat, tidak terasa sakit. Wasaniyatu wal isruna, kemudian yang ke-22 adalah asabatu alal ma'rifati, meninggal dunia dalam keadaan ma'rifatullah wal imani, dan iman kepada Allah. Dengan kata lain, mati dalam keadaan husnul khotimah, karena mati dengan membawa iman dan ma'rifatullah. Wa wallazi minhu kulul khaufi wal faza'in. Dan masalah ini juga masalah yang paling ditakuti oleh para nabi dan rasul. Kenapa? Karena ini termasuk masalah yang misterius. Ya. Bahwa siapa orangnya yang akan mati husnul khotimah maupun akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu qadoknya sudah terjadi. Ya. Ketetapan Allahnya sudah selesai, tinggal takdirnya. Maka banyak terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Orang puluhan tahun hidupnya dalam keadaan iman,
tinggal mati dalam keadaan kafir. Berarti kodoknya memang kodok buruk, kodok kafir. Jika sebaliknya ada orang hidupnya berpuluh-puluh tahun dalam kekafiran, tinggal mati, dia mati dalam keadaan iman. Ada juga yang seperti itu. Maka masalah mati dalam keadaan iman atau kafir ini masalah yang paling menakutkan. Ulul khawfi wal faza'i alaihi wa alaihi qulul bukai wal jazai. Semua ketakutan, semua kekhawatiran ada pada saat menjelang meninggal dunia. Dan para rasul, para nabi, para walinya Allah itu nangis karena masalah ini, bukan masalah yang lain-lain. Yang paling ditakuti itu adalah kehilangan iman saat meninggal dunia. Itu yang paling ditakuti. Kalau kehilangan yang lain-lain nggak masalah, yang penting imannya masih ada. Terlebih saat terlepasnya nyawa ini. Maka dalam setiap sholat Jumat itu salah satu ayat yang dibaca oleh khotib adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan ma'rifatullah. Karena yang menentukan untuk perjalanan berikutnya itu bahagia atau celaka adalah ya pada saat mati itu. Kalau matinya membawa iman, selanjutnya insya Allah lancar, mudah. Jadi kalau matinya kafir, ibadahnya yang puluhan tahun itu tidak ada artinya sama sekali jika seorang itu mati dalam keadaan kafir. Maka kita yang masih hidup ini, ketika sedang menunggu orang sakaratul maut, dianjurkan untuk mentalkin. Ya. Maknanya mentalkin itu adalah membimbing membaca kalimat la ilaha illallah. Tapi untuk yang dibimbing ini juga tergantung kebiasaannya. Kalau masih hidupnya terbiasa la ilaha illallah, insya Allah dituntun la ilaha illallah ya mudah, karena sudah terbiasa. Tapi kalau ketika segar, ketika sehat, tidak pernah la ilaha illallah, terus mau mati dibimbing la ilaha illallah itu ya sulit. Ya, jangankan la ilaha illallah yang agak panjang, hanya sekedar mengucapkan kalimat Allah saja itu berat. Makanya berulang-ulang kami sampaikan, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan yamutul mar'u ala ma'asa alaihi. Secara umum orang itu nanti akan mati menurut kebiasaan waktu masih hidup. Jadi kalau waktu masih hidupnya terbiasa zikrullah, insya Allah matinya dalam keadaan zikrullah. Jadi kalau ketika hidupnya terbiasa latah, bisa jadi matinya dalam keadaan latah. Dan itu sudah berulang kali kita saksikan kejadian seperti itu. Maka hendaknya kita senantiasa zikrullah dimanapun, dalam keadaan apapun, dan kapan saja. Dan hari ini bisa kita uji. Apakah diri kita ini sudah zikrullah atau belum, itu bisa kita uji. Dengan cara ketika kita sedang kaget. Lagi jalan enak-enak itu tiba-tiba ada kejadian mendadak. Apakah ada orang nyebrang atau orang mendahului kita dengan tiba-tiba. Nah, yang spontan keluar dari mulut kita itu ucapan apa? Itu yang menggambarkan nanti. Ya. Apakah kita langsung mencaci maki atau langsung zikrullah? Itu adalah cara ngetes diri kita, apakah kita sudah terbiasa zikir atau belum. Kalau sudah terbiasa zikir, insya Allah ketika kaget, ya yang keluar kalimat zikrullah. Tapi kalau terbiasa memaki-maki, yang keluar itu, memaki-maki itu. Dan nanti itu datangnya kematian itu lebih mengagetkan. Ya. Datangnya kematian itu lebih mengagetkan daripada ketika kita sedang kepleset, sedang kesandung. Maka apa ucapan yang muncul dari mulut kita, itulah gambaran dari diri kita yang sesungguhnya. Maka mari kita belajar untuk senantiasa zikrullah. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah telah berfirman menggambarkan tentang karomah yang Allah berikan kepada walinya ketika meninggal dunia. Yusabbitullahu alladziina aamanu fil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang terbiasa dia tekuni, dia pegang waktu masih hidup di dunia dan di akhirat. Jadi kalau di dunianya ya lesannya terbiasa la ilaha illallah,
Ya, nanti pas mau mati juga akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau waktu masih hidupnya lisannya terbiasa ngomong kotor, ya nanti pas mau mati yang keluar ya itu kebiasaannya. Dalilnya yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka mari kita belajar membiasakan lisan kita ini untuk senantiasa zikrullah. Ketika kaget, ya hendaknya kalimat yang muncul adalah kalimat zikrullah, jangan kalimat yang lain. Takutnya nanti pas kedatangan Israel kaget, nah yang muncul juga yang lain. Wasalisatu wa isruna, kemudian yang ke-23, irsalur rauhi, Allah akan mengirimkan rasa nyaman, warraihani dan enak, wal busro dan gembira, waridwani dan ridho, wal amani dan aman. Jadi ketika menjelang meninggal dunia itu, ya terasa nyaman, ya terasa senang, terasa hatinya tentram dan merasa aman. Jadi tidak ada sedikit pun rasa ketakutan. Karena Allah anugerahi nikmat yang seperti itu. Allah anugerahi karomah yang seperti itu. Qauluhu subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Nah, takut. Nah, terusnya wa absyiru bil jannati, dan bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun yang kalian telah dijanjikannya. Ini kabar gembira yang Allah berikan kepada walinya saat menjelang meninggal dunia. Jadi langsung tidak usah takut, tidak usah bersedih, bergembiralah karena kalian telah mendapatkan surga yang selama ini telah Allah janjikan kepada kalian. Fala yakhafu mimma yaqdumu alaihi. Yang dimaksud jangan takut ini adalah berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi. Janganlah kalian takut terhadap apa yang akan terjadi fil ukhba, pada masa yang akan datang. Termasuk nanti bagaimana kondisi di alam barzakh, saat bangkit dari kubur, saat dikumpulkan di padang mahsyar, saat dihisab, saat menjalani mizan, melewati sirat dan seterusnya, itu kan semuanya kejadian-kejadian yang sangat mencekam. Nah, bagi walinya Allah sudah dijamin, tidak usah takut. Nanti kuburmu, barzahmu akan menjadi taman dari taman surga. Saat dibangkitkan dari alam kubur, kamu akan diberikan wajah yang bercahaya. Saat dihisab diberikan hisab yang mudah. Saat ditimbang diberikan bobot amal soleh yang lebih berat daripada amal keburukannya. Saat melewati sirat akan diberikan kemudahan oleh Allah secepat kilat yang menyambar. Begitu seterusnya. Sehingga dia terbebas dari rasa takut menghadapi peristiwa-peristiwa akhirat yang akan datang. Wala yazanu ala ma khalafahu fid dunya. Dan juga jangan bersedih atas apa yang kalian tinggalkan di dunia. Ketika kau meninggal dunia, kau akan meninggalkan keluarga yang kau cintai, kekayaan, dan semua orang yang kau sukai. Tidak usah khawatir. Kenapa? Nanti di akhirat akan dipertemukan kembali. Jadi maksud waliyahzanu, tidak usah bersedih. Kenapa? Nanti di sana ketemu lagi. Ketemu dengan keluargamu, asalkan sama-sama mati dalam keadaan beriman. Ya, walaupun keluarga di dunia, tapi kalau matinya tidak beriman, di akhirat ya nggak ketemu. Maka yang dimaksud dengan bidadari itu sebenarnya ya istrinya ketika di dunia itu. Ya. Jadi istrinya ketika di dunia itulah nanti yang oleh Allah di akhirat akan dijadikan bidadarinya. Bukan yang lain. Nah kalau kemudian wanita itu pernah menikah lebih dari satu kali, bagaimana dia jadi bidadarinya siapa? Itu nanti keterangannya di antara dua suami atau lebih itu mana yang paling soleh. Jadi kalau ia lebih soleh istri suami yang kedua, ya menjadi bidadarinya suami yang kedua, dan seterusnya. Nah, jadi tidak usah bersedih menghadapi masa-masa yang akan datang, mulai dari alam kubur, bangkit dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, ditimbang, disuruh melewati jembatan. Tidak usah takut. Selain itu juga tidak usah bersedih meninggalkan dunia, keluarga yang dicintainya, karena nanti dia akan dipertemukan kembali, dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Warabi'atu wal isruna, kemudian yang ke-24, al-khuludu fil jinani. Akan diberikan karomah kekal di dalam surga. Wa mujawaratur rahman, dan bertetanggaan dengan Allah.
Jadi tidak hanya sekedar kekal di surga, tapi di surganya itu surga yang dekat dengan Allah, bertetangga dengan Allah yang Maha Pengasih. Wal khamisatu wal isruna, kemudian karomah yang ke-25 adalah al-jilwatu fisirri. Allah akan menghiasi dirinya liruhi pada ruhnya. Fayu roju, maka naiklah ala malaikati samawati menuju malaikat langit wal ardi dan bumi bil ikrami dengan dimuliakan wal ilqafi dan disayangi wal ilhami dan diberi nikmat. Jadi ruhnya orang yang beriman tadi itu oleh Allah akan diberikan hiasan, diberi pakaian yang indah, sehingga ketika dia naik itu semua malaikatnya Allah yang ada di langit, di bumi, semuanya memuliakan, semua menghormati, semuanya menyayangi. Wali badanihi fil alaniyati, biar selain ruhnya dihias dipakai pakaian yang mulia, maka badannya atau tubuhnya si waliullah tadi itu, jasadnya secara nyata tampak di dunia dita'zimi janazatihi. Banyak orang yang mengagungkan jenazahnya. Jadi rohnya diberi hiasan, jasadnya pun di dunia juga dimuliakan. Banyak cara Allah memuliakan jasad para walinya Allah. Yang sering kita saksikan adalah walaupun sudah dimakamkan puluhan tahun, tapi ternyata masih utuh. Kain kafannya juga masih tampak baru, bahkan aromanya pun juga wangi. Nah, ini sering kita temukan, itu salah satu cara memuliakan Allah terhadap walinya, ya, yang bisa dilihat dengan mata kepala. Jadi kalau hiasan roh tadi kan yang bisa melihat hanya para malaikat. Tapi kalau kemuliaan yang Allah berikan oleh jasadnya walinya Allah, ini bisa dilihat oleh orang biasa. Wal muzahamati, dan orang berdesakan ala sholati alaihi untuk mensolatinya. Orang berebut untuk mensolatinya. Nah, ini sering kita saksikan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ngasih karangan bunga, bukan hanya sekedar menyalakan lilin, itu apa itu buat kita? Tidak ada manfaatnya kan. Ya. Untuk walinya Allah, orang berebut untuk mendoakannya. Nah, ketika seorang mendoakan orang soleh, maka manfaat doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kenapa kok orang berebut mendoakan orang-orang soleh? Itu justru ya karena orang yang mendoakan itu akan mendapatkan manfaat dari doa dia sendiri itu. Ibaratnya gelas atau cangkir yang sudah penuh, kalau diisi terus maka akan tumpah. Dan tumpahannya itu akan kembali kepada orang yang mendoakan. Maka itulah manfaat atau fadilah kita bersolawat. Ya. Nabi itu kan udah Allah ciptakan sebagai orang yang paling mulia. Allah anugerahi rahmat keagungan yang luar biasa. Tapi mengapa kita masih membaca sholawat untuk Nabi? Itu harapannya adalah rahmat itu bisa tumpah kepada kita. Kalau Nabinya sendiri sebenarnya sudah cukup, lebih dari cukup untuk Nabinya sendiri. Tapi kenapa masih kita bacakan sholawat? Justru sholawat itu akan kembali kepada si pembacanya. Maka orang-orang soleh yang meninggal dunia, kok yang nyoratin banyak? Itu karena memang ya, manfaat dari sholat jenazah itu akan kembali kepada orang yang mensolatinya. Maksudnya begitu. Jadi orang berebut, orang berdesak-desakan untuk mensolatinya karena ingin mendapatkan dari kemuliaannya tadi. Wal mubadarati ila tajhizihi, dan diberikan kemudahan dalam menyegerakan mengurus jenazahnya. Jadi rohnya dihiasi, jasadnya dimuliakan, ditandai dengan orang banyak disolatkan, kemudian pengurusan jenazahnya juga berjalan dengan lancar dan cepat. Jadi itu menjadi tanda-tanda karomah yang Allah berikan kepada hambanya. Yarjuna bidzalika aktsara sawabin, yang kesemuanya itu menunjukkan ya dia telah banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ikut ngurus jenazahnya itu juga bersemangat karena dia dapat imbalan dari Allah, dapat luberan kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang soleh ini.
Maka yang nyolati banyak, yang takziah banyak, yang mendoakan juga banyak. Maka di masjid kita tradisikan kalau ada seorang tokoh ulama meninggalnya, kita adakan sholat al-ghaib. Itu salah satunya adalah harapannya mudah-mudahan kita dapat ini barokahnya, dapat kemuliaannya, dapat luberan dari kemuliaannya itu. Karena kita ikut mendoakan, ternyata doa itu kembali kepada diri kita sendiri. Wa ya'udunahu a'zama min. Dan mereka menganggapnya semua itu adalah merupakan keuntungan yang sangat agung. Keuntungan sangat agung jika kita bisa ikut mensolati jenazahnya seorang waliullah. Keuntungan yang besar jika kita ikut bisa mendoakan hamba Allah yang Allah sayangi. Kenapa? Karena doa itu justru akan dikembalikan kepada diri kita sendiri. Karena mereka sudah cukup. Mereka para walinya Allah sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau kita doakan, maka doa itu akan diberikan kepada kita. Jadi untungnya begitu. Wasadi satu wa isruna, kemudian karomah yang ke-26, al-amanu, ya akan diberikan keamanan fitnati su'alil qabri, dari fitnahnya pertanyaan kubur. Nah ini banyak cerita. Di antaranya ketika menceritakan tentang karomahnya Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi yang Nabi gelari singanya Allah. Dulu itu sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia, malaikat munkar dan nakir itu kalau nanyain orang di alam kubur itu tidak dibeda-bedakan. Semuanya diperlakukan sama. Jadi dengan bahasa yang keras, galak, dibentak-bentak. Tapi hal tersebut tidak terjadi ketika yang meninggal dunia itu adalah Umar bin Khattab, yang oleh Rasulullah dikasih gelar singanya Allah. Itu ternyata malaikat munkar dan nakir itu masih kalah dengan kebesaran Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab ditanya siapa Tuhanmu, Umar bin Khattab marah. Ya, dibentak itu malaikat munkar dan nakir. Oh jelas-jelas dia sahabat Rasul terdekat kok masih ditanya Tuhannya siapa. Maka kemudian malaikat munkar dan nakir ini ketakutan. Lalu dia menghadap Allah, menceritakan tentang hambanya Allah yang satu ini kok aneh dibanding yang lain-lain. Nah kemudian Allah berkata kepada munkar dan nakir, hei munkar dan nakir, kalau kau menghadapi hambaku yang satu ini, tidak usah kamu tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Tersinggung dia, tanya aja apa maumu. Nah, jadi tanya dengan bahasa yang baik. Akhirnya benar. Munkar dan nakir, maaf Tuhan, apa yang bisa saya bantu? Pertanyaannya begitu. Maka kemudian Umar bin Khattab berkata, lain kali kalau nanya orang lihat-lihat dulu ya. Kalau memang orangnya bukan orang beriman, silahkan kamu bentak-bentak. Tapi kalau orangnya itu orang beriman, mati dalam keadaan ma'rifatullah, tanya dengan bahasa yang sopan, dengan yang lemah lembut. Nah, itu salah satu karomahnya Umar bin Khattab. Tidak lagi dengan cerita lucu yang dipopulerkan oleh Abu Nawas. Kalau Abu Nawas itu ceritanya sebaliknya. Sebelum meninggal, dia pesan kepada istrinya, nanti kalau mati jangan dikafani pakai kain kafan yang baru. Minta dikafani sama bekas mukena yang sudah lecek aja. Kenapa? Supaya nanti dikira mayit lama terus tidak usah ditanya. Gitu. Jadi munkar nakir mau bangun, tidak usah dibangunin, ini mayit lama ini kain kafannya itu udah lecek. Dan itu cuma cerita luluson. Jadi sesungguhnya wali-walinya Allah diberikan kemudahan saat ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Dan memang malaikat munkar dan nakir kalau tanya kepada orang yang penjahat misalnya, ya dia dengan bahasa yang kasar dan bentak-bentak. Tapi kalau yang ditanya itu hamba Allah yang soleh, kekasih Allah, dengan bahasa yang sopan dan ramah. Itu karomah yang Allah berikan kepada para walinya Allah seperti itu. Wa talqinu shawabi, dan dituntun untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Jadi pertanyaan kubur itu tidak bisa kita hafalkan di dunia, Mas. Walaupun di dunia kita hafal, tapi kalau kita tidak beriman, tidak bisa jawab di sana. Ya. Lancar apa tidak di akhir, di alam kubur kita bisa jawab pertanyaan munkar dan nakir, ya tergantung iman kita waktu di dunia. Jadi jangan seperti orang ujian, kalau gitu nanti bawa catatan aja. Ditanya malaikat, jawabannya begini. Kita baru melihat malaikatnya itu sudah langsung hilang semua ingatan. Ya.
jatuh mentalnya langsung hilang. Jadi yang bisa menjawab adalah keimanan kita. Tidak bisa kita merekayasa jawaban ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Faya'manu min dzalika bil hauli. Jadi untuk walinya Allah akan diberikan kemudahan saat menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Dan munkar dan nakirnya pun juga bertanya dengan bahasa yang ramah, bahasa yang halus, yang sopan. Wasabi'atu wal isruna, kemudian yang ke-27, nah, tusi'ul qabri wa tanwiruhu. Kuburannya atau alam kuburnya akan diperluas oleh Allah. Masing-masing orang itu luasnya 70 meter ke segala arah. Ya, jadi setiap orang ya, itu diberikan keluasan kamar 70 meter. Fayakunu fi rawdatin min riyadil jannah, maka alam kuburnya dijadikan taman dari taman surga. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Makanya berbicara tentang alam kubur itu sahabat Nabi Utsman bin Affan itu paling tidak tahan. Ya. Kalau berbicara yang lain-lain masih tahan mendengarkan. Tapi kalau sudah berbicara tentang alam kubur, Utsman bin Affan tidak tahan, pasti menangis. Kenapa? Karena yang paling menentukan itu justru pada saat di alam kubur. Alam kubur itu bisa menjadi taman dari taman surga, tapi juga bisa jadi jurang dari jurang neraka. Kalau alam kuburnya menjadi taman surga, selanjutnya juga masuk surga. Tapi kalau di alam kuburnya jadi jurang neraka, ya terusnya di neraka. Selain itu, di alam kubur ini seseorang benar-benar hanya sendirian. Jadi walaupun ketika di dunia kuburannya 1 lubang, 2 orang, 3 orang, nanti di sananya itu ditanya juga sendiri-sendiri. Di sana sendiri, bukan dikira bareng-bareng, terus pertanyaannya secara klasikal gitu ya enggak. Ya. Masing-masing orang tetap akan menghadapi pertanyaan sendiri-sendiri. You know, kayak seperti orang di interview gitu, satu-satu, enggak bareng-bareng itu enggak. Kemudian kuburannya ya, bagi orang-orang yang soleh itu di atasnya dijagain oleh para malaikat yang selalu memohonkan ampun kepada Allah. Makanya sebenarnya yang membuat kita prihatin kalau kemudian kuburan itu ditaruh di dekat tempat sampah. Itu malaikatnya nggak mau ya, karena malaikat itu menyukai tempat yang bersih dan wangi. Jadi jangan sembarangan kita buang sampah di kuburan. Kasihan malaikat yang ada di situ. Kalau ternyata orang yang di kuburan itu adalah termasuk orang-orang yang soleh. Jadi kuburan juga harus dijaga kebersihannya. Tidak boleh dipakai untuk buang kotoran. Maka kalau dalam hadis ada larangan jangan duduk di kuburan, itu maksudnya duduk untuk buang kotoran. Ya. Bukan duduk untuk ziarah kubur. Bukan begitu. Dilihat tafsirnya. Ya. Jadi dalam hadis ada memang lahiriahnya kalimat jangan kau duduk di kuburan. Terus orang salah memahami berarti tidak boleh ziarah kubur. Bukan begitu. Yang dimaksud duduk di situ itu ternyata di tafsirnya dijelaskan duduk untuk buang hajat. Karena kuburan itu harus dijaga kebersihannya. Karena jika yang meninggal adalah orang yang soleh, di atas kuburan itu ada malaikatnya yang senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah sampai ila yaumil qiyamah. Wasaminatu wal isruna, kemudian yang ke-28, ina suruhihi, ruhnya merasa nyaman dan bergembira, wa nasamatihi, dan dimuliakan ya. Wa ikramuha, dan dimuliakan, fatuj'alu fi ajwafi tayrin khadrin, lalu ruh itu oleh Allah dimasukkan ke dalam mulutnya seekor burung yang hijau. Mal ihwani sholihina, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Farihina, dalam keadaan bergembira, mustabsirina, dan mereka bersenang-senang. Bima atahumullah min fadli, disebabkan mereka telah mendapat anugerah Allah. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada para kekasihnya, yaitu para waliullah. Wa tasi'atu wal isruna, kemudian yang ke-29 adalah al-hasru fil izzi, saat dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan mulia, wal karomati, dan dihormati, min hulalin, diberikan
pakaian kehormatan, watajin mahkota, wapurokin dan kendaraan. Jadi di saat dikumpulkan di padang mahsyar diberikan baju kebesaran, diberikan mahkota, diberikan kendaraan dari buruk. Wasalasuna, kemudian yang ke-30 ya, karomah yang Allah berikan kepada walinya adalah bayadul wajhi. Wajahnya tampak putih bercahaya, wa nuruhu dan bersinar. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana Allah telah berfirman, wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini kalimatnya mirip, kalau nggak hati-hati nggak bisa bedain. Yang pertama pakai dot, yang kedua pakai dot. Wujuh yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, nadhirah adalah bercahaya. Ila rabbiha, kepada Tuhannya, nadhirah, mereka memandang. Jadi diberikan kesempatan memandang Allah dengan wajahnya, bukan dengan hatinya lagi. Tapi karena ini kejadiannya di akhirat, jadi sudah bisa memandang Allah dengan wajahnya. Wajahnya bersinar, bercahaya, karena sedang memandang Tuhannya dengan berseri-seri. Wa qala ta'ala, dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wujuh yauma idzin musfirah. Wajah-wajah mereka pada hari kiamat musfirah, tampak terang. Dhahikatun, mereka bercanda, tertawa. Mustabsyirah, dengan bersenang-senang. Jadi bertemu dengan temannya bercanda gitu. Di penduduk surga itu nanti di sana juga bercanda, Pak. Ya, bercanda bersama teman-temannya gitu. Sama ikhwanus sholihin atau ikhwanul muslimin. Ya, jadi ketika mereka masuk surga, di sana berkumpul bersama orang-orang beriman, bersama orang-orang yang soleh, mereka di surga itu juga bergembira, bercanda, tertawa, dan seterusnya gitu. Kayak di dunia lah ya. Di dunia kalau seorang kumpul dengan teman-temannya kan pasti nggak ada yang kemudian terus diam aja, kan tidak. Pasti mereka kemudian ngobrol, ada yang guyon, ada yang bercanda, dan seterusnya. Dan itu juga akan terjadi nanti ketika seorang itu masuk surga. Begitu di sana ketemu temannya, langsung bercanda gitu. Itulah kemuliaan atau karomah yang Allah berikan kepada para walinya, yang diberikan nanti dimulai dari meninggal dunia sampai masuk surga. Insya Allah yang ke-31 sampai ke-40 kita bacakan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita, kalau toh tidak mendapatkan ke-40 karomah ini, mendapatkan sebagian saja sudah termasuk beruntung. Ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang nanti akan mendapatkan bagian dari 40 macam karomah yang Allah sediakan buat hamba-hamba yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa lil ibadah wa la taj'alna iyyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.